Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa yang saya hormati, kalau istilah Butuhi ini mahasiswa yang hebat, bahwa pada hari ini kita melanjutkan perkuliahan sejarah hukum. Saya akan menjelaskan tentang sistem hukum di beberapa negara dan yang masuk ke Indonesia, karena yang paling berpengaruh di Indonesia ini adalah beberapa sistem hukum. Sejak reformasi kita tidak mampu lagi menahan berbagai sistem hukum yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, dengan campur aduknya sistem hukum yang masuk ke Indonesia ini menunjukkan bahwa sejarah hukum ini memang diperlukan dalam rangka mempelajari hukum ke depan. Saya beberapa kali di kuliah-kuliah, pada saat kuliah pertama saya sudah menjelaskan tentang konsep-konsep negara hukum di Indonesia. Kemudian pada saat reformasi dengan perubahan kedua Undang-Undang Dasar menjadi konsep negara hukum yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar, bahwa Indonesia adalah negara hukum. Nah, negara hukum yang mana itu tidak cukup penjelasan di sana, sedangkan konsep negara hukum sendiri itu di beberapa negara itu sangat berbeda-beda. Oleh karena itu, Indonesia mau masuk negara hukum yang mana, dengan sistem hukum yang mana, itu masih memerlukan kesepakatan-kesepakatan. Oleh karena itu, saya mau menjelaskan mengapa sejarah hukum itu sangat diperlukan dalam rangka menemukan hukum-hukum ke depan. Sistem hukum yang paling berpengaruh di Indonesia, yang masuk ke wilayah Indonesia, ini entah disengaja atau dengan sendirinya, itu jelas bahwa ada sistem hukum yang berasal dari Eropa kontinental, itu civil law system, kemudian yang dari negara-negara Anglo-Saxon, terutama dipelopori oleh Inggris, itu common law system. Nah, kedua sistem ini yang paling berpengaruh sebenarnya di beberapa negara, bahkan di Indonesia, karena di Indonesia sendiri orang yang belajar ilmu hukum itu dari berbagai negara. Siapa yang mampu berbahasa Inggris, dia akan belajar hukum menurut orang Inggris atau menurut negara-negara yang berada di Anglo-Saxon, sedangkan yang bisa berbahasa Belanda dan bahasa Jerman dan Perancis misalnya, dia akan belajar ilmu hukum di negara-negara Eropa kontinental. Ini yang dibawa ke Indonesia, sehingga setelah reformasi kemudian lahirlah amandemen Undang-Undang Dasar. Itu kedua sistem hukum itu masuk ke wilayah kita. Nah, di samping itu kemudian di dalam perkembangannya, bahwa di dalamnya juga bermacam-macam sistem hukum. Misalnya masuk sistem hukum Islam, sistem hukum sosialis, sistem hukum negara-negara Asia Timur, misalnya di Jepang atau di Korea, itu banyak sekali sebenarnya sistem-sistem hukum yang masuk ke wilayah Republik Indonesia sendiri, sehingga masing-masing orang atau para ahli hukum itu akan membawa sistemnya yang berbeda-beda. Ini akan sangat berpengaruh dengan sistem hukum kita. Anda bisa bayangkan misalnya hakim memutus perkara di luar undang-undang, itu bagi civil law system itu menyalahi hukum. Tapi bagi Eropa kontinental
bagi Anglo-Saxon itu adalah benar. Oleh karena itu hal-hal yang demikian ini yang akan menjadikan problem hukum tersendiri bagi negara kita. Nah, belum lagi ada sistem hukum Islam, banyak sekali hukum-hukum Islam yang masuk ke wilayah Indonesia. Bahkan saya tiap tahun itu mengkaji peraturan perundang-undangan, itu masuk konsep-konsep hukum Islam. Nah, kemudian secara tidak sengaja dengan sekonyong-konyong negara hukum sosialis juga akan masuk. Kemudian mungkin dari negara-negara Rusia, mungkin dari Cina, itu akan banyak sekali pengaruhnya terhadap sistem hukum kita. Nah, itulah yang muncul di negara kita, di Indonesia, sehingga bentuk aturan hukumnya juga akan melahirkan peraturan yang bermacam-macam tergantung dari latar belakang sistem hukum yang muncul. Nah, kemudian nampaknya kalau saya membahas misalnya yang sekarang banyak di demo oleh para orang yang merasa dirinya ahli atau para buruh yang dipengaruhi oleh sistem hukum yang muncul, Omnibus Law misalnya, itu kan kita nampaknya ke pemerintah Indonesia mau mengarah kepada sebuah sistem hukum yang civil law system, tetapi banyak sekali orang-orang yang berpandangan common law system tidak merasa bahwa itu adalah kenyamanan bagi mereka. Nah, kemudian sama juga dengan yang banyak belajar hukum Islam juga tidak nyaman dengan konsep-konsep yang dilahirkan oleh sistem hukum yang selama ini berlaku. Ya. Jadi di awal sejak Indonesia merdeka sampai reformasi itu sebenarnya yang dilakukan sistem hukum yang lahir itu adalah dari civil law system. Kemudian setelah reformasi banyak sekali masuk berbagai sistem hukum itu, sehingga kesepakatan-kesepakatan di sana tidak muncul dan masing-masing membawa sistemnya yang sendiri-sendiri. Itu yang menjadi problem ya. Jadi sampai hari ini memang belum ada kesepakatan mengenai sistem hukum yang digunakan. Ada beberapa pendapat yang menyatakan kita tidak usah menggunakan berbagai sistem hukum itu, kita pakailah sistem hukum yang ada di Indonesia. Itu pun masih banyak yang tidak sepakat, misalnya mau menggunakan konsep hukum yang dilahirkan dengan konsep negara hukum Pancasila. Itu pun juga banyak sekali perlawanan-perlawanan dalam artian bahwa setuju dengan Pancasila tetapi substansinya masih dipengaruhi oleh berbagai sistem hukum yang berbeda-beda. Makanya sebenarnya satu pihak kita tidak bisa mempersatukan berbagai sistem hukum, tapi di lain pihak kita harus memahami mereka menggunakan sistem hukum yang akan digunakan oleh Indonesia. Nah, kemudian sejak Indonesia merdeka itu kan, atau pada zaman penjajahan Hindia Belanda itu kan di penjajah kita menggunakan meminta atau melahirkan sebuah sistem hukum yang didasarkan oleh Indonesia State Regeling itu, bahwa Indonesia menggunakan hukum adatnya sendiri. Kemudian di Eropa kontinental atau di Anglo-Saxon itu berbeda pendapatnya. Makanya yang Eropa dan Timur Asing menggunakan hukum perdata Barat. Nah, para ahli atau orang-orang yang berkecimpung di bidang hukum di Indonesia
ingin menundukkan diri dengan hukum perdata barat. Oleh karena itu sistem hukum adatnya menjadi terkesampingkan. Nah, kemudian sistem hukum Islam pun, karena kita sebenarnya tidak menggunakan sistem hukum Islam seperti di negara-negara Islam yang lain misalnya. Bahkan kadang-kadang kalau saya sampaikan di Arab Saudi misalnya tidak murni hukum Islam yang digunakan. Kalau ibadahnya iya Islam, tetapi sebenarnya dia tidak sepenuhnya menggunakan hukum Islam itu. Nah, potensi sebenarnya waktu itu kalau saya boleh berpendapat, sebenarnya hukum adat kita itu kan masuk juga konsep-konsep negara hukum Pancasila masuk di sana. Tetapi dengan perkembangan hukum yang sekarang dan bahkan hukum yang akan datang yang kita ciptakan itu masih banyak ujian-ujian atau yang sebenarnya sudah diberikan peluang-peluang secara hukum, misalnya rakyatnya atau orang-orang yang terkena peraturan itu merasa dirugikan, itu bisa menguji ke Mahkamah Konstitusi. Tapi sarana itu belum cukup untuk menjadikan mereka menggugat atau menguji secara material judicial review ke Mahkamah Konstitusi, sehingga sistem hukum yang sekarang ada di Indonesia ini memang perlu pembenahan, perlu kesepakatan ke depannya seperti apa, karena sejarah melahirkan sistem hukum kita ini masih bermacam-macam yang masuk ke Indonesia baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Makanya dengan menggunakan sistem hukum yang kita sepakati sebenarnya cukup untuk menyelesaikan norma-norma hukum yang akan kita buat ke depan. Oleh karena itu setiap bentuk-bentuk hukum itu pasti harus diketahui, harus diluruskan mengenai sejarahnya, mengenai hukum yang pernah berlaku seperti apa, sistem hukumnya apa. Nah, kemudian kita sepakati hukum yang akan datang itu seperti apa. Ini manfaat dari sejarah hukum, sehingga hukum itu akan bisa kita gunakan secara baik di masa yang akan datang. Ya, saya kira kuliah sementara sampai di sini, nanti kita sambung ke kuliah-kuliah yang lain. Nanti semua bentuk diskusi nanti akan dilanjutkan dan dipandu oleh Bu Dr. Dwi Surya Hartati, agar kita masing-masing saling terbuka untuk membahas sistem hukum yang akan datang dilihat dari konsep sejarahnya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.